Datukul Arwana. Majalengka, Bandung, Depok. Luar biasa ya, keren banget ya. Yang ini nggak disebut Mas tadi. Ini udah terkenal di mana-mana, terutama di lampu merah luar biasa. Tapi mereka penonton setia loh, Mas. Bukan hanya setia. Dia ini perusahaannya banyak, tiap lampu merah dia punya cabang-cabang. Baik, tema kita pada malam hari ini Pepi dan Vega, temanya sangat luar biasa sekali ya, temanya kontroversi Ibu Tiri. Apa? Orang dengar Ibu Tiri itu iminya sudah kayaknya kejam. Betul. Iminya jahat. Intinya susah nyiksana, suka mengintimidasi, mengancam, menteror. Padahal tidak semua seperti itu. Ya. Benar-benar. Tapi yang ditunggu-tunggu adalah Ibu Jari. Ya. Muncratnya banyak banget. Nah sekarang dari Vega dulu, dari Vega ini yang pernah ngalami jadi Ibu Tiri juga. Oh, pernah diasuh sama Ibu Tiri mungkin pernah. Ya enggak lah Mas, masa wajah bidadari kayak aku dibilang Ibu Tiri Mas? Ya, menurut Vega Ibu Tiri gimana? Kontroversi Ibu Tiri itu seperti yang tadi saya buka tadi, image-nya. Setuju sama Mas Tuku bilang. Sebenarnya kan kalau ngomongin Ibu Tiri, kita pasti teringat sama dongeng zaman dulu. Dongeng tentang Ibu Tiri kan ada di cerita Scooby-Doo ya waktu itu ya Mas ya. Bukan Scooby-Doo. Lu bikin malu. Ibu Tiri bukan Scooby-Doo. Apa? Upin Ipin. Ngerti. Ya. Ini bawang merah, bawang putih. Nah, itu gimana menurut Vega? Ya jadi nggak selalu lah Ibu Tiri kejam. Karena menurut aku sekejam-kejamnya Ibu Tiri tidak lebih kejam dari ibu kota Mas. Dan tidak juga sebagai ibu kandung kadang-kadang juga tega sama anaknya, ya. Apalagi bapak tiri ini ya. Kamu tuh hanya suka sama mamanya doang. Sama anaknya aja kalau waktu belum kepegang mamanya, anaknya aja dibeliin macem-macem. Tapi begitu mamanya udah dapat mamanya, diapain? Pabrik gula habis manis sempat dibuang. Kagak pernah nganter anak sekolah. Kagak pernah namanya beli buku. Malah dijewer mulu. Kalau jewer pakai tangan nggak apa pakai tang. Tangan kanan dua gini itu loh ya. Sadis banget. Nah, kalau dari ini ya ini dah pernah digebuki sama Ibu Tiri juga. Enggak. Nih kalau boleh diperagain Mas. Oh iya. Kan ada cerita bawang putih, bawang merah ya. Bawang merah, bawang putih. Ceritanya gue jadi ibunya. Ini cerita doang ya. Jadi ibunya. Lu jadi bawang putih. Mas Tukul jadi apa? Dia jadi ujung kunyit. Iya, ayo. Bawang putih? Iya, Ibu. Ngapain kamu selama ini? Ada Bu, beres-beres rumah. Beres-beres. Ibu Tiri kayak gitu. Kau tahu selama ini aku ngasih makan sama kamu. Iya Ibu. Sekarang kamu cuci gerbong kereta api. Bu, sadis banget Bu. Aku jadi Ibu Tirinya. Iya. Aku jadi apa nih Mas? Anaknya.
Tadi dulu, gua nggak enak perasaan nih. Ayo mas, ayo mas, ayo mas, ayo. Datang sebetulnya. Dipanggil. Mimpi. Dasar anak nggak tahu Iya. diuntung. Itu bu, ibu. Mimpi mana Pepi? Itu bu. Oh, lu toh. Ya, Bu. Lu dipanggil mama kemana aja? Kemana aja? Mama nyari kesana kemari ya. Kamu nggak ada mama. Hah? Maafkan aku, Bu. Aku tadi habis cuci yang bekas mulut ibu. Ibu, Sama ibu mulut-mulutin ya. Iya. Lu tahu nggak ya? Gua nyari-nyari sampai ke luar negeri lu kagak ada. Lu pergi kemana ya? Lagian, selama di ibu nyalahin kodrat, mesti kan jadi bapak. Nah ini ya, tapi nggak semuanya ya. Pemirsa, emang kekencengan Pep? Kencengan. Kan ada tulisannya Alah cuma mas. gini aja. Sakit Gitu itu ya. kayu. Mak lo kan punya begini enggak? Iya. Itu kan hanya mainan. Oh, iya. Kecuali gini lah. Itu sakit. Bintang tamu pertama saya adalah wanita cantik yang berhasil menepis pandangan tentang Ibu Tiri yang kecil. Penasaran? Please welcome Asanti. Buat penonton di sini yang baru putus cinta banyak pasti ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Apa kabar Mas Tukul? Separah ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak sepaham. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Jalan yang kau bentuk ku akui indah, namun kini ku harus tinggalkan semua. Bukan karena egoku atau telah habis cinta, tapi sesungguhnya demi dirimu. Penonton bukan empat mata, saya minta suaranya sama-sama ya. Bagaimana terus dipaksakan? Sepertinya kita tak bisa bersama. Oh, aku dan kamu sangat berbeda. Aku dan kamu sangat berbeda. Terima kasih. Oke masih di Bukan Bak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Good evening Mbak Santi, makin ayu saja. Apa kabarnya nih?
Aku juga makin ganteng, makin muda. Ya. Apa resepnya, Mas? Resepnya positive thinking, selalu berbuat baik, berbagi kepada teman-teman dan semuanya. Amin. Senyum. Dibuka empat mata itu kan sebetulnya senyum. Senyum itu adalah cool ya. Tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar kan ada 3 ciri. Cuaca cerah, cuaca bersih, dan cuaca sejuk. Dibuka empat mata itu ada 3-3-nya. Ya cerahnya ada, ya bersihnya ada, sejuknya apalagi tiap hari senyum terus, cool terus. Itu ada semua di Mas Kuku ya, ada semua. Jadi kabarnya baik. Tambah Kabarnya langsing baik. ya, Mas. Amin. Seksoy. Badannya mirip istri saya misalnya. Istri saya tercinta itu Susi itu subhanallah. Seksi Badannya ya? aduh, Seksi ya, subhanallah. Oh, itu kayak nggak percaya banget. Kok lurus? Masa rata, Mas? Begini bukan gini lurus. Saking ininya bagus kemarin. Kemarin kan aku nyari Susi ya. Susi tak jadi di kamar gak ada. Coba-coba di kamar mandi bukan. Wah. Lagi main air ternyata. Badannya wah banget banget. Kembali kalah sama istri sendiri. Tapi gak diteriakin kan, Mas? Apanya? Siapa kamu? Gitu. Masa suaminya masuk siapa kamu? Lu masa lupa sama gua sih? Kan nyari-nyari lagi penting, lagi perlu. Ya elah. Mau naikin honor ke teman-teman itu. Gua naikin di atas genteng aja udah ngambil. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang kontroversi Ibu Tiri ini, ternyata banyak sekali stigma. What the meaning stigma ya? Tanggapan ya negatif tentang Ibu Tiri. Padahal Ibu Tiri di luar sana yang akur dengan anak tirinya nih. Ya, seperti cuplikan berikut ini kita lihat. Yuk. Ya Allah, ada cuplikan. You didn't want to get in trouble. Does it work to lie to me? Pemirsa, pernahkah Anda mendengar tentang kisah klasik kejamnya Ibu Tiri? Sosok ibu pengganti bagi sang buah hati yang mungkin tidak sebaik ibu kandung. Kejadian di mana seorang anak yang disiksa oleh Ibu Tiri memang tidak hanya terjadi di film atau sinetron saja. Di kehidupan nyata, cukup banyak kasus-kasus anak yang terlantar dan dianiaya oleh Ibu Tiri. Walaupun banyak kasus-kasus memilukan terkait kejamnya Ibu Tiri, nyatanya banyak juga ibu yang menyayangi anak tirinya dengan sepenuh hati. Beberapa di antaranya ada Sonia Fatmala, Ririn Dwi Ariyanti, dan Siti Nurhaliza yang akrab dengan keempat anak datuk Sri Halid. Selain berhasil mencuri hati mereka, Siti pun dikenal sebagai sosok wanita yang sangat mengabdi pada suaminya. Begitu pula dengan Ashanti, yang sukses mengubah pandangan negatif tentang Ibu Tiri. Ia tak hanya sukses mengambil hati Aurel dan Azriel, ia juga merawat mereka bagaikan anak kandungnya sendiri. Nah, seperti apa pembahasan tentang kontroversi Ibu Tiri? Saksikan sesaat lagi. Luar biasa sekali ya. Tim kreatif bukan empat mata nyari temanya luar biasa sekali. Ini pastinya tim kreatifnya namanya Nia ini luar. Iya, Mas. Iya. Tadi juga dia ngobrol banyak loh, Mas. Kayaknya Keren dia banget. juga punya masalah itu kali, Mas. Iya, pernah ngalami punya Ibu Tiri juga kan. Tapi Ibu Tiri yang seperti melebihi ibu kandung. Iya. Tahu Nia, makannya buahnya. Itu tadi luar biasa sekali ya. Jadi sayang kepada. Tapi lagunya kok ratapan anak ratapan anak tiri, tapi kok bahasa Inggris semua di situ.
Itu juga, itu contoh yang menurut dari VK Pepi gimana tadi ngeliat Viti tadi itu? Tadi mah itu yang nice ya kayak Ashanti, Sonya juga. Kalau bunuh-bunuhan ada juga ya. Iya, yang ibu kandung bahkan ada yang lebih kejam dari ibu tiri. Bukan, ya apa ini? Yang bunuh orang apa? Yang bunuh anaknya. Oh iya, nauzubillah min dzalik lah itu. Yang di TV baru-baru ini ya. Iya, amit-amit baik. Jadi nggak tergantung mau ibu apa lah aku bilang. Betul. Nah, menurut investigasi laptop nih, kabarnya dirimu sangat miris melihat masih banyak anak-anak yang dianiaya oleh ibu tiri. Bener gak sih? Enggak sih, maksudnya aku cuma pengen maksudnya merubah pandangan bahwa aku sendiri juga punya ibu dan bapak tiri juga gitu. Tapi maksudnya mungkin karena dongeng-dongeng yang dulu tuh kan ke ibu tiri tuh kejam banget kan. Dan sampai sekarang kan kalau di film luar yang di sini ibu tiri tuh bertanduk lah gitu kan. Lah ini akibatnya dari asuh ibu tiri kayak gini ini. Jadi anak-anak kecil yang orang tuanya berpisah mau menerima ibu tiri karena dongeng anak-anak aja ibu tiri itu kejam, jadi mereka mungkin ada rasa Parno. Jadi mereka untuk menerima ibu tiri itu rada-rada takut gitu karena kan terlalu banyak cerita yang menyeramkan gitu. Padahal tidak semua ibu tiri itu jahat gitu. Karena maksudnya kan kalau kita sayang sama suami kita, sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya, bener-bener kita ngerasa kayak anak sendiri, ya pasti semuanya nggak ada masalah lah. Itu yang benar. Ya sama dengan mereka, saya anggap anak sendiri semua aja. Saya tuh punya anak-anak tiri kayak mereka tuh saya seneng, tapi mereka mau nggak punya ayah seperti saya. Lu mau apanya coba? Coba. Apakah mereka contoh anak yang soleh? Coba. Balik oleh. Coba ada yang menghina. Ya papi. Asal sosok seperti ini panggil papi. Ya ini ayah dong ya. Ya ayah. Bapak. Ayah. Apa jawaban? Om-oman malin melulu. Balik oleh. Omen tuh tega, mana orangnya tadi? Ada di sana Mas, jagain uang cepet punya Jepang diembat juga dia. Bener. Anak saya kan alhamdulillah kemarin ada kabar baik. Ayah apa? Saya juara kelas 2 juara 2 ayah. Wah, ranking 2 gua kasih cepet nih. Iya. Wah, besok tanyain mana uang cepetnya? Diambil om-omen. Sebagai seorang ibu tiri yang berhasil, berhasil sekali. Jujur nih, sebetulnya pernah nggak sih dirimu risau tidak diterima oleh anak-anaknya? Monggo. Justru yang buat aku nikah sama Mas Anang itu sebenarnya karena anak-anak juga ya gitu. Karena saat pertama aku kenal anak-anak itu Aurel Azriel, aku sempat takut gitu. Apalagi Jiel dulu pemarah, galak gitu kan. Kayaknya mungkin karena anak-anak yang memang dari proses perceraian ada rasa trauma atau gimana gitu. Jadi aku ngeliat dia sampai jangan sampai nih jadi anak gue. Aku ngomong gitu. Si Jiel sampai sekarang aku ceritain gitu dia udah jahat banget sih. Abis serem banget Mas Tukul bener-bener liatin aku tuh kayak aku tuh setan gitu. Iya. Harusnya ngeliat teman-teman saya kan. Itu yang Azriel yang laki-laki. Kalau Aurel lebih inilah. Terus tiba-tiba proses terus berjalan gitu kan. Tiba-tiba aku pacaran sama Mas Anang. Terus lama-lama Azriel itu yang tadinya kayak begitu itu berubah 180 derajat jadi baik banget dan tiba-tiba boleh nggak Aurel Majiel tante boleh nggak kita manggilnya bunda. Aku bilang jadi kalau orang bilang aduh kamu tuh ibu tiri yang baik, aku bilang bukan karena aku. Kalau anak-anak ini juga tidak membantu mensupport aku untuk bisa masuk ke mereka, untuk bisa dekat sama mereka. Jadi maksud aku anak-anak ini berdua hatinya luar biasa banget gitu. Jadi belum tentu memang ada orang yang bisa seperti anak-anakku ini gitu. Jadi memang jadi betul. Nah, ini kita tanya ya. Sekarang kita tanya tipsnya cara pendekatannya caranya seperti apa? Supaya anak-anak itu tidak ada lagi.
Biar gak ada rasa ketakutan kalau muncul sosok seperti itu. Caranya awalnya sampai membuat mereka percaya dan berubah 360. Balik lagi dong 360. Maksudnya 180. 180 balik lagi jadi gak suka. Artinya yang tadinya mungkin lihat negatif jadi positif gimana? Enggak sih, sebenarnya kalau Azriel bukan lihat negatif, cuma dia kan masih merasa mungkin ada trauma, ada ngerasa kayak ini siapa nih, ini maunya apa gitu kan. Jadi aku masuk tidak pernah ada yang aku harus baik apa, sama sekali enggak. Semua berjalan apa adanya aja, cuma aku berusaha kayak, maksudnya sebelum pacaran sih ya biasa-biasa aja, baik aja. Tapi begitu pacaran ya tugas paling berat yang aku ingat banget pertama kali Mas Anang tiba-tiba besok bisa nggak ngambilin rapot anak-anak? Hah? Ngambil rapot anak-anak? Aku aja nggak pernah ngambil rapot kan, ngambil rapot orang gitu kan. Duh, nanti ketemu gurunya aku bilangnya apa gitu kan. Tuh anak-anak yang ayo tante, ayo dong ngambil rapot aku dong, ayo dong tante dandan yang cantik ya gitu-gitu. Terus mereka yang sampai sana nuntunin ke kamar kelasnya, ngenalin gurunya, ini pacarnya pipi aku. Jadi aku melihat mereka berdua yang bener-bener excited dan mereka yang membuat aku lama-lama sangat-sangat mencintai mereka gitu. Suruh ngambil rapot. Ini suruh ngambil rapot anaknya nggak mau. Karena nilainya merah semua. Niru orang tuanya, niru mereka ini. Jadi Mas Tukul, berarti bukan hanya Bunda Ashanti aja yang memang sayang, anaknya juga sayang juga ke bundanya. Untuk lebih jelasnya, Bunda Ashanti kita langsung tanya aja sama Aurel sama Azriel ya. Gimana perasaannya, Bunda? Waktu itu yang ngambil rapotnya. Gimana Aurel dan Azriel? Kalau ini aura-auran kali ini bukan aura. Alah dong. Kembali kalah. Pegang nih Mas. Gak bisa bedain. Masa berubahnya kayak Pantesan. Ini papanya. kayak tas belanjaan. Masih mending. Tas belanjaan bagus Mas. Itu kayak apa? Kayak capung empang. Kembali kalah. Pemirsa. Nggak usah ngeledek temen lo aja ngaca coba. Kamu dilihat papan tulis malah. Bintang tamu saya yang kedua ada seorang psikolog cantik favorit saya. Bukan saya tapi favorit pemirsa di seluruh semuanya. Halah. Malam ini ia datang untuk memberikan tip menjadi ibu tiri yang baik. Penasaran siapa dia? Langsung aja kita sambut Elizabeth Santosa. Ini ngobrol apa nyari kesempatan? Enggak kan biasanya kalau beliaunya jadi bintang tamu kan mesti kan kadang bawa oleh Mas Tukul nih kok ini kok Ini nggak bawa. Tapi tangan orang masih butuh kali dipegang. Jangan dibiasakan bawa oleh-oleh, jangan nanti jadi kebiasaan. Iya. Tinggal diringkes dikecilin aja lah. Kayak teman-teman kameramen itu kalau dikasih oleh-oleh yang gede-gede nggak mau, diringkes aja Mas, dikecilin, dibikin kayak kertas merah aja. Itu uang dong Mas. Nah, tanya sama Arif sama Kuku itu. Ini kameraman paling ganteng. Wajahan itu banyak di skema tim kreatif. Biasanya cowok yang nyukai dia aja. Balik kalah. Sekong dong. Good evening Mbak Elizia, apa kabarnya? Baik sekali Mas Tukul, terima kasih sudah diundang lagi ke acara favoritnya. Makin muda, Iya, soalnya lebih muda daripada Vega lah. Gini aja nggak, Mbak Lizzy, Vega libur 2 minggu. Mbak Lizzy nanti sementara biar nemenin kita di sini aja ya. Kenapa jadi
banding-bandingin. Ini Elizabeth, ini siapa Pep? Hah? Elas Karbin. Mas, tadi pas Eli Sugigi. Mas, masa kata ini Elizabeth, ini Eli Sugigi. Nah ini ada gigi, ini tusuk giginya. Ya. Langsung saja untuk Ketawa aja, emang kenal. Katanya mau ikut syuting Mr. Tukul jalan-jalan, bener? Masih dibahas. Iya. Masih dibahas. tapi beda banget ya Mas. Iya, tapi bajunya kayak gini kalau ikut nanti. Bisa tuh. Lo lebih kamera tuh lebih. Kameranya nggak longsor tapi langsung Lebih feminim. langsung aja nih balik. Feminim digigitin nyamuk Mas. Begitu. Lah, tapi pengambil gambarnya nggak terus yang di hutan-hutan. Jadi ruangan-ruangan khusus gitu. Ngomongin kontroversi Ibu Tiri. Kita penasaran nih, sebetulnya kenapa? Ini aku kerja loh, jangan mengganggu stabilitas keamanan saya. Suneo. Kita penasaran sebetulnya kenapa sejak dulu Ibu Tiri memiliki stigma negatif seperti kejam dan sering marah-marah nih. Soalnya kan banyak. Diberikan oleh bintang tamu saya sangat luar biasa mau nonton. Berikan Pak. Oke, masih dibuat Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Sapa keluarga di rumah. Halo. Kembali lanjut pertanyaan tadi nih Mbak Liz ini. Sebetulnya kenapa sih sejak dulu Ibu Tiri diberikan cap negatif seperti kejam dan sering marah-marah? Monggo. Ini udah boleh belum? Apa di-cut lagi? Apanya? Ya biar di inilah biar commercial breaknya itu iklannya itu yang akan bayar kita juga, yang membiayai kameramen ini juga. Oke, kenapa? Karena ya salahkan dongeng-dongeng yang ada Cinderella, Snow White semuanya isinya Ibu Tiri jahat semua. Udah gitu nggak ditolong. Kita juga suka menceritakan kepada anak kita bahwa yang namanya Ibu Tiri itu juga jahat. Jadi kita mengeneralisasi. Padahal faktanya nggak begitu. Secara statistik udah nggak relevan lagi Mas. Sekarang nggak bisa dilihat tiri atau enggak. Orang banyak ibu kandung nyiksa anak ya kan. Kenapa ngelotnya ke gue Mister Maaf. Saya juga tadi kalau maaf. Tapi kamu ada karakter seperti itu ada. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menuduh aku seperti itu? Energi Mbak Liz itu kan begitu melihat dirimu itu mungkin biar diingatkan supaya kamu tidak sampai ke situ. Iya, sayang anak banget Mas. Iya. Makasih Pep. Bukan hanya sayang mana, sama gua aja sayang. Itu udah gue anggap anak Pep. Anggap anak. Anaknya kayak gitu. Gua anak lo. Gua Mas. Pengen gini gendong melulu. Ada beberapa kasus Ibu Tiri menyiksa anak. Kalau menurut mata panon, Apa tuh? kacamata. Mata panon. Panon kan mata. Panon mata juga. Mbak Lizzy, sebetulnya seorang bisa menjadi kejam apakah karena sifat bawaan atau karena merasa bahwa anak itu bukan anak kandung? Kalau menurut saya nggak bisa dilihat dari anak kandung. Seperti tadi kita lihat ada kasusnya di mana Ibu Tiri kayak Santi nih, gitu ya, bisa sayang banget sama anak tirinya. Jadi nggak bisa dilihat kandung atau tidak, tapi dari kualitas hubungan mereka. Ya, setuju. Seorang ibu yang baik pasti akan selalu mengasihi, mau kandung mau tidak, gitu. Kualitasnya. Kualitas hubungan ibu dan anak. Jangan dilihat dari dari ikatan darahnya. Dilihat dari kualitas. Mempengaruhi kali ya. Cara biologis maupun cara ini ya tetap
Kok biologi sih? Darah itu maksudnya darah gitu loh. Dia kadang-kadang nggak nyambung pola pikirnya. Aku gak nyambung. Kadang-kadang kalau aku bahasa kedokteran dia nggak ngerti. Secara darah mau secara tidak. Benar Mas, itu benar sekali ya. Luar biasa Maksudku sekali itu kalau kualitas. ngeliatin kayaknya gimana apanya? banget, terpesona banget ya. Itu kok tahu aja. Jadi kualitasnya ya, bagaimana cara kualitasnya pendekatan sama anak, ya komunikasi, iya, Benar. cara tutur bahasa, cara body language-nya, bahasa eyes catching, bahasa tubuh, bahasa mata itu jangan sampai seolah-olah membuat intimidasi kepada anak itu. Benar Mas. Balik karena harus seperti itu. Saya sangat setuju. Sebelum ngobrol lebih dalam, saya berikan kesempatan untuk satu penonton di studio untuk bertanya. Silahkan. Dari mana? Namanya siapa? Adik-adik. Malam dengan siapa, Mbak? Nama saya Mela. Siapa? Mela. Suparman. Mela. Udah pakai mic kenceng nggak kedengeran. Siapa? Wakidi. Dari mana, Mbak? Dari Ben Hill, Mas Tuko. Oh, Iya, beda. Tadi di situ juga. Ya, silakan. Ada yang ditanya apa? Aku mau nanya, jadi aku pacaran sama Duda, anak satu. Umurnya 13 tahun. Keren sawit nggak? Maksudnya Keren apa? sarang duit. Cewek apa cowok anaknya? Cewek, Mas. Oh, anak cewek terus. Bapaknya Ditanya. cowok ya? Ya, tapi anak ini sinis terus sama aku. Setiap aku Sinis? ke rumah, ya sinis, nggak suka sama aku. Aku kan mau maksain untuk nikah. Gimana kalau nanti aku nikah itu ganggu psikologis anak tersebut apa enggak, Mbak Wah, Elisa? pertanyaannya bagus dan sayang sama Anaknya. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Keren, bagus. Itu jadi kayak delima ya kayak gitu. Berarti ya. dia masih dilema. Gua inget rating saya 85 itu delima Nusantara tadi. Mas, Delima. kalau boleh dibahas dikit Mas, Mbak Wakidi ini. Pak Gidi, lu tadi kan udah denger namanya siapa? Mbak Suparlan tadi gitu. Ya. Biar akrab panggil aja Oim. Oh, nggak, maksudnya dia tidak hanya memikirkan pribadi dia, tapi dia mikirkan nggak Si anaknya sama nanti. anaknya, Betul. nggak cuma tujuan misi dia doang. Luar biasa. Berarti kamu Calon ibu yang baik. Iya. Happy. Kenapa nggak coba sih sama yang lainnya dulu? Mbak siapa jadi namanya? Mbak Oim. Oim. Mela. Mela. Satu, itu keputusan yang benar. Jangan terburu-buru menikah kalau memang belum merasa srek sama calon anaknya ini, ya kan ya, anak tirinya. Itu pertama. Kedua, Anda perlu melihat bahwa butuh waktu dan proses. Kenapa calon anak tiri Anda bisa nggak suka dan sinis? Asalkan Anda bersabar, kalau perlu pakai mediasi, pasti pelan-pelan bisa. Ya kan, mungkin aja dulunya dia ada trauma. Anda masih melihat kenapa proses perceraiannya seperti apa. Kalau memang meninggalkan luka buat anak, itu pasti akan sulit sekali dia memulai atau menerima sosok baru. Bisa juga karena usianya 13 tahun, yaitu usia remaja. Nah, di sini memang agak sulit posisi Mbak untuk memaksakan menikah. Tapi saya yakin kalau Anda tidak punya pikiran atau ekspektasi bahwa setelah menikah keluarga kita akan bahagia, nggak ada begitu. luar biasa. Mbak di sini bijaksana sekali. Ini kayak sepertinya kita punya acara sendiri kayak namanya Motivamor, motivasi dengan gaya humor ya. Ingin memberi motivasi pada pemirsa dan humornya saya. Tas dulu dong, Mbak. Nah, kembali ke lab. Tangan lu tuh. Apaan udah salah begini-begini? Tangan-tanganku. Nih pasti ujung-ujungnya main cium-cium gitu kan? Itu kuno. Oke, lu bilang gua kuno. Liatin aja, liatin. Untuk Mbak Santi nih. Sekarang kan dirimu sudah punya anak kandung. Adakah rasa takut jika nanti dirimu akan pilih kasih yang dari Mbak Pacar ketawa.
Pacar ketawa. Susah loh ngetawain pacar kalau nggak pas tanggal. Loh, kalau nggak ngetawain pas tanggal muda susah loh dia loh. Ketawa pas gajian. Ini tim kreatif yang susah ketawa ya Fajar aja. Iya. Iya, tapi alhamdulillah aku begitu balik kalah. Ketawa sebulan sekali. Iya. Kalau aku mikirnya ya Mas Tukul, anak dua ini kan udah 5 tahun sama aku dan mereka, aku dari umur mereka kelas 5 sama kelas 6. Kalau dibilang itu memang masa-masa yang agak susah ya gitu. Tapi memang benar sih kita lihat anak ini dari, maksudnya dari mungkin mereka juga tidak banyak anak yang kayak aku dari perpisahan. Tapi bapak ibuku kan bukan public figure. Kalau mereka kan orang tuanya public figure yang terekspos mungkin saat itu benar-benar yang membuat mereka sedikit drop gitu ya. Jadi tidak mudah untuk aku sebenarnya mendekati mereka pada saat itu, tapi mereka memberikan aku sesuatu yang mungkin cinta yang luar biasa sehingga aku juga bisa begitu ke mereka. Dan sehingga waktu ada Arsi itu mereka sempat waktu hamil sih sempat yang oh Bunda nanti berubah nih gitu. Aurel sama Jiel sempat ngomong kayak begitu, tapi begitu Arsi lahir mereka melihat bahwa tetap apa-apa Aurel duluan baru Jiel. Jadi aku selalu bilang kakak sama Jiel tenang aja, Bunda kasih sayangnya tetap berurut dari anak paling tua. Aurel dulu, Jiel dulu, Arsy dulu. Dan sekarang kan juga mereka ngelihat bahwa apa-apa Aurel, apa-apa Jiel. Jadi yang cemburu tuh antara Aurel sama Jiel, bukan yang wah Arsy enggak, ntar Aurel Bunda Jiel mulu, ntar yang Jiel Bunda Aurel mulu gitu. Karena aku bilang sama mereka, Bunda hanya tidak merasakan ngelahirin kamu gitu, tapi aku benar-benar sayang banget sama anak-anak dulu. Luar biasa. Karena niatnya Mbak Asanti itu niat baik, dan dari bibit bobotnya Mbak Asanti ini dari keluarga Mbak Asanti memang punya dasar baik tujuannya. Keluarga yang semua sudah niat baik itu realnya dari seterusnya akan baik. Amin. Tapi ada niat tidak baik, kamu bungkus dengan pura-pura baik, acap-acap tidak dipertemukan. Yang penting niat awalnya. Nah, yang penting Mbak Mela tadi udah ada niat baik tadi yang dikatakan Mbak Lisi itu bener, mulai proses jangan sampai seneng hanya sepihak, tapi ada yang di secara psikologis tertekan anaknya. Tunjukkan bahwa dirimu dengan suamimu nanti dengan papanya dia memang benar-benar menjaga sampai selamanya, sampai wal awalu wal akhiru lah. Pernikahan itu hanya bukan pernikahan hanya kelihatan ketampanannya, harta benda, tapi pernikahan semua keseluruhannya luar. Kembali ke laptop. Semangat banget. Untuk Mbak Lisi lagi. Ngomongin soal pilih kasih, the choose of the wisdom. Pilih kasih. Terserah. Lu gak percaya gue ngomong bahasa Inggris bukan? Iya Mas, gue percaya Mas. Tapi kayak terserah gitu kayak ada intonasi yang membentak gitu Mas. Gue hargain usaha lu buat pinter Mas. Lu makin tajam ya lama-lama. Jika seorang janda atau widau ya, beranak menikah dengan duda beranak, nah gimana sih cara agar akur dan tidak pilih kasih nih monggo? Jadi artinya duda sama janda gitu bawa anak, jadinya mereka jadi blended family. Yes. Nah itu pasti ada aturan main baru. Si anak yang satu bilang sama mama yang dulu boleh tidur sampai malam kok nggak boleh. Nah tenang aja, ada proses, ada waktu semuanya. Perlu ada aturan main baru. Pasti awalnya adaptasinya nggak gampang, nerima aturan baru, nerima sosok baru. Tapi saya yakin seperti tadi kata Mas Tukul ya, niat, konsistensi, dan kompak. Mama papanya juga kompak. Anak-anaknya pasti juga akan adaptasi kok sama perubahan baru itu di keluarga baru mereka. Luar. Wal aslinya itu apa? Awalannya niatnya tuh apa? Why do you laughing I talk tuh? Kembali kalau niatnya hanya ujung-ujungnya hanya cuma target doang ya. Untuk Mbak ini kok cengah. Ini sebetulnya ada wedus apa tuh sebetulnya? Modus. Kita pikir wedus, katanya modus toh.
Tapi aku nengok ke kayak wedhus. Ini sahabat saya juga. Kalau mana-mana tak ajak Mister Tukul banyak tidurnya. Untuk Mbak Santi, menurut investigasi laptop nih, kabarnya Mbak Santi sempat memiliki ayah tiri dan 2 ibu tiri. Two father and sister. One father And 2 mother and sister. Apakah kalian memiliki hubungan yang harmonis juga atau gimana? Maaf nih, ini laptop Mbak, aku nggak nanya intervensi tentang keluarga, aku cuma Nggak apa-apa. Iya, Mbak. Ya, Maksudnya manjat-manjat. kalau sejak mama papaku bercerai waktu aku SD, memang kebetulan aku ikut sama mama karena aku deket banget sama mamaku. Jadi kakak-kakakku sih yang lebih tahu ibu tiriku seperti apa gitu. Memang iya nggak bisa disalahin, kadang ada dongeng-dongeng begitu. Ngapain, karena memang Mas? Ambil tisu. Orang nggak nangis. Belum. Orang nggak nangis. ini nggak nangis lah. Maksudnya dulu kayak papaku kita tinggal di Lebak Bulus, papaku sama ibu tiriku tinggal di Pondok Indah. Jadi setiap mau ketemu anaknya, papaku harus pura-pura lari pagi gitu. Pak, kenapa kalau ketemu kita kok setiap lari pagi? Ternyata nggak boleh ketemu kita. Tapi ya maksudku, aku tidak terlalu merasakan karena aku tinggalnya kan sama mama. Jadi ya memang tidak terlalu baik lah hubungan kita sama ibu tiri kita. Tuh. Udah, tak kembaliin tisunya. Ini mah nggak sedih nih. Iya, luar biasa sekali nih Mbak Santi nih. Jadi pengalamannya yang benar-benar nyata, real. Dan mungkin akhirnya pengalamannya jadi apa ya? Jadi buat pelajaran. Sekarang kan punya anak tiri dan akhirnya jadi baik ke anak tiri. Bukan anak tiri. Ya anak lah, anak. Ya gimana ya? Enak denger anak tiri. Sampai Aurel sama Jill kalau ada yang ngomong ibu tiri, bukan, dia ibu sambung, dia ibuku gitu. Saking mereka nggak mau. Ibu listrik lah nyambung lah ya. Pokoknya istilahnya ibu lah, ibu aja mama lah. Ya sudah mama namanya suaminya papanya. Iya. Saya aja dianggap papanya siapa aja saja. Balik ke lab, papanya anak-anak ini. Oh, Mbak Lisi. pribadi. Kalau udah nanya ke sini beda deh pandangannya. Mbak Santi ini kadang-kadang sudah seuzon dulu sih. Padahal saya memandang siapa aja tuh selalu positif aja loh. Cuma getarannya aja yang beda. Kuku tuh gak ketawa. Tumben apalagi kameraman ini. Aduh, bandelnya temen aja diikat bener jalan. Iya, temen lagi ngobrol makan, sate Mister Tukul, orang-orang udah selesai tuh jalan ini dari diikat. Diikat pakai kursi. Yang ajar. Jika hubungan anak dengan ibu tirinya sudah terlanjur retak atau tidak harmonis, gimana sih cara memperbaikinya? Seperti apa? Kayak Mat. Oke, masih di bulan Mat. Mbak Lizzy, menyambung pertanyaan sebelumnya nih, jika hubungan anak dengan ibu tirinya sudah terlanjur retak atau tidak harmonis, gimana sih cara memperbaikinya? Monggo singkat aja, mungkin bisa diambil dari penelpon tadi, penanya. Yang pertama, kalau emang udah nggak bisa juga, tapi masih ada niat untuk berhubungan baik, bisa pakai mediasi. Tapi ingat loh, kenapa? Keluarga Anda ada satu setiap anggota keluarga itu berperan penting. Jadi nggak mungkin mama sama papa bahagia tapi anaknya nggak bahagia. Nah jadilah keluarga yang utuh. Semua harus dijaga kebahagiaannya. Lakukan segala cara apa yang bisa Anda lakukan. Tanya Mas Tukul ke psikolog gitu supaya bisa direkatkan kembali. Jangan sampai nggak ngomong. Pasti bisa. Tadi seperti Anda bilang, semuanya harus dari itikat baik. Kalau perlu minta maaf. Betul, itikat baik, apa yang harus saya lakukan supaya bisa merubah sikap kamu yang a priori bisa jadi positif thinking terhadap saya.
Very good. Why do you speechless? I talk to the Fairy and ini. Why? Kembali ke lab. Pemirsa, kebahagiaan di dunia tidak akan sebanding dengan kebahagiaan di dalam keluarga. Namun untuk mendapatkan kebahagiaan diperlukan usaha dan pengertian. Terima kasih sahabat saya yang telah hadir malam ini, Mbak Asanti, Mbak Elizabeth Santosa, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Sayangnya saat ini nggak sekolah tidak ada motivasi melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang terkena, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang main gratis. Tonton terus bukan atas main dalam buku tonton teman.